Malam itu di Turki, suasana lapangan voli mendadak seperti warung pecel lele pas malam minggu. Ramai, meriah, dan penuh teriakan. Megawati Hangestri, sang andalan Indonesia yang akrab dijuluki Megatron, kembali menggebrak di turnamen uji coba bersama klub barunya, Manisa BBSK. Sejak awal, atmosfer pertandingan udah bikin bulu kuduk berdiri. Bukan karena dingin AC, tapi karena para penonton lokal penasaran. Siapa sih gadis tinggi semampai yang bisa bikin smash keras kayak dilempar granat? Saya sebagai reporter hanya bisa menghela napas panjang sambil mikir, ini cewek kalau marah ke gebetan mungkin lampu rumah bisa padam sekali bentak. Di set pertama, Megawati turun bersama dua rekan andalan, Merve Nur Oster dan Gizem Tugrul, membentuk trio maut. Dengan formasi ini, Manisa BBSK langsung tancap gas, poin demi poin diraih tanpa ampun. Hasilnya, Altin Nordu dibabat habis 25-13. Bayangkan, itu bukan skor voli, tapi seperti hasil ujian matematika di mana satu tim rajin belajar, satunya lagi malah sibuk main TikTok. Semua orang di tribun melongo, bahkan pelatih lawan kayaknya pengen buru-buru pulang minum teh anget. Namun namanya juga olahraga, nggak selalu mulus kayak jalan tol. Di set kedua, pelatih Manisa BBSK Gorkem Kazan tiba-tiba bikin langkah ajaib. Megawati ditarik keluar. Saya sempat mikir, ini beneran strategi atau sekadar ingin hemat listrik supaya lampu lapangan nggak kebakar gara-gara smash Megawati? Sayangnya keputusan ini malah bikin lini serang Manisa tumpul. Altin Nordu yang tadinya seperti ayam kehilangan induk, tiba-tiba jadi garang. Poin demi poin diraih, penonton yang tadinya tenang jadi histeris dan wajah pelatih Manisa mulai kayak orang nyesel salah pilih paket data. Meski sempat mengejar, Manisa BBSK akhirnya tumbang dengan skor 21-25. Dari bangku cadangan, Megawati hanya tersenyum tipis, mungkin dalam hati berkata, "Tuh kan, gue bilang juga apa?" Para fans di tribun geleng-geleng kepala, sebagian mungkin sampai berharap ada tombol skip biar langsung ke set berikutnya. 3. Set ketiga dimulai, dan lagi-lagi Megawati belum diturunkan. Penonton sedikit manyun, mungkin rasanya sama seperti beli bakso tapi nggak dikasih kuah. Sebagai gantinya, Dennis Emrelli dan Tanya Grosser diandalkan. Awalnya, permainan Manisa seperti naik roller coaster. Banyak teriak tapi jarang sampai tujuan. Namun perlahan, mereka menemukan ritme, menyerang balik dan berhasil merebut set dengan skor 25-18. Sebagai reporter, saya agak terhibur. Soalnya kalau tidak menang, saya sudah siap pulang lebih cepat dengan alasan wartawan juga butuh healing. Permainan Dennis dan Tanya cukup solid, tapi tetap saja sorotan publik nggak bisa lepas dari kursi cadangan tempat Megawati duduk tenang. Ibarat artis utama yang sengaja disimpan untuk ending film. Altin Nordu terlihat kesal, mereka sudah berusaha keras tapi tetap saja kalah. Kalau boleh jujur, ekspresi pemain Altin Nordu saat kalah itu mirip ekspresi orang yang baru sadar kalau saldo e-wallet cuma cukup buat beli gorengan. Keempat, di set keempat, strategi Gorkem Kazan masih sama. Megawati kembali diparkir. Saya sempat ingin tanya langsung, "Coach, ini Megawati disimpan buat lebaran apa gimana?" Tapi tentu saya tahan, takut malah diusir dari arena. Lagi-lagi Dennis, Chansu Aildis, dan Tanya Grosser dipasang sebagai ujung tombak. Untungnya, strategi ini membuahkan hasil. Manisa BBSK langsung unggul sejak awal dan meski Altin Nordu mencoba perlawanan, mereka tetap tertinggal. Pertandingan berakhir dengan skor 25-21. Para pemain Manisa langsung berpelukan, sementara Megawati ikut tersenyum dari pinggir lapangan. Yang menarik, meski ia hanya main di set pertama, Megawati sudah mencetak servis beruntun yang bikin lawan kelimpungan. Jadi semacam kalau ikut pesta cuma 15 menit, tapi sudah bikin semua tamu terpesona. Penonton pun tetap mengidolakan Megawati, karena mereka tahu aura Megatron ini beda. 5. Kalau kita lihat lebih dalam, kemenangan ini bukan sekadar angka di papan skor, tapi semacam pesan simbolis. Bayangkan, seorang pemain Indonesia yang baru saja masuk ke Liga Turki langsung bikin dampak besar meski mainnya sebentar. Saya jadi ingat pepatah lama, kalau nasi goreng enak, 1 sendok saja sudah bikin kenyang. Begitu juga Megawati, 1 set saja sudah cukup bikin lawan kepayahan. Dari bangku wartawan, saya melihat beberapa supporter lokal mulai mencari tahu tentang Indonesia. Mungkin googling cepat, negara asal Megawati ada di mana ya? Bisa jadi setelah ini pariwisata Indonesia akan kecipratan promosi gratis. Bayangkan,
Orang Turki datang ke Bali bukan cuma cari pantai, tapi juga mau cari tahu dari mana datangnya smash sekuat itu. Di balik kemenangan ini, pelatih Görkem Kazan tentu punya alasan kenapa sering menyimpan Megawati. Sebagai reporter, saya menebak mungkin strategi ini mirip orang main kartu remi, kartu as jangan langsung dibuka. Bisa jadi Görkem ingin menjaga stamina Megawati untuk pertandingan lebih penting, atau sekadar ingin menguji kedalaman skuad. Tapi apapun alasannya, publik tetap saja lebih fokus ke Megawati. Lucunya, setiap kali dia duduk di bangku cadangan, kamera televisi malah lebih sering menyorot wajahnya dibanding pemain yang sedang bermain. Jadi, alih-alih menonton rally panjang, penonton lebih sibuk menunggu senyuman Megawati. Kalau gini terus, jangan-jangan nanti ada yang bikin fans klub baru bernama Bangku Cadangan Lovers. 7. Bicara soal permainan, servis beruntun Megawati di set pertama layak dicatat dengan tinta emas. Bayangkan saja, dia bikin lawan kesulitan mengembalikan bola berkali-kali. Itu sama seperti kamu terus-menerus dilempar tagihan listrik tiap minggu. Lama-lama juga kewalahan. Altinordu benar-benar dibuat tak berdaya. Para pemain mereka sampai kebingungan. Bahkan salah satu di antaranya sempat terlihat seperti ingin bilang, "Tolong, matikan dulu Megatron ini." Saya sendiri sebagai reporter nyaris lupa mencatat skor saking sibuknya menahan tawa melihat ekspresi pemain lawan. Smash keras sudah biasa, tapi servis beruntun sampai bikin lawan bingung, itu level lain. 8. Selain urusan di lapangan, dukungan supporter juga luar biasa. Penonton Manisa BBSK meneriakan nama Megawati seperti anak kecil teriak minta es krim. Ada yang bawa spanduk, ada pula yang sibuk selfie sambil latar belakangnya Megawati sedang duduk. Saya sempat dengar satu supporter bilang, dia itu kayak superhero, cuma bedanya baju nggak pakai jubah. Atmosfer ini bikin suasana turnamen jadi lebih hidup. Bahkan saat Megawati nggak main, nama dia tetap disebut-sebut. Jujur, saya jadi mikir, kalau Megawati buka warung bakso di Turki, mungkin antrenya bisa ngalahin antrean tiket konser. 9. Dengan 2 kemenangan beruntun di turnamen uji coba, Manisa BBSK makin percaya diri menghadapi musim baru. Performa Megawati yang stabil walau belum tampil penuh menjadi modal besar. Dari sisi reporter, ini menarik. Karena biasanya pemain asing butuh waktu adaptasi. Tapi Megawati malah cepat nyetel. Ibarat colokan universal yang bisa dipakai di mana saja. Lawan-lawan di Liga Turki pasti sudah mulai was-was. Karena tahu ada mesin baru yang bisa mengacak-acak pertahanan mereka. Bahkan media Turki sudah mulai ramai memberitakan aksinya. Dari headline serius sampai judul yang bikin ngakak. Seperti, Megatron turun, Altinordu runtuh. 10. Akhirnya, pertandingan ini membuktikan bahwa Megawati bukan sekedar pemain biasa. Dia adalah simbol semangat, harapan baru, dan bukti kalau atlet Indonesia bisa bersinar di panggung dunia. Dari kacamata reporter, kisahnya ini bukan cuma soal skor 3-1, tapi juga tentang perjalanan panjang yang penuh kerja keras. Ada momen lucu, ada momen tegang, tapi yang pasti selalu ada rasa bangga. Kalau saya boleh kasih komentar penutup, mungkin begini. Megawati itu seperti nasi goreng kampung, sederhana tapi bikin nagih. Dan kalau sudah sekali coba, pasti ingin lagi. Nah, dengan kemenangan ini, Manisa BBSK dan seluruh fans Megatron jelas punya alasan untuk terus tersenyum.